Menampilkan keunikan diri butuh kreativitas. Itu kita mesti sadari. Dari tadi kan kita ngomong di awal bahwa sesuatu yang subjektif dari diri kita, sesuatu yang jujur, sesuatu yang genuine akan membawa warna tersendiri. Kita ngomongin soal keunikan itu tadi. Menyadari bahwa kita punya keunikan itu adalah satu hal, tapi menampilkan keunikan itu adalah hal yang berbeda. Dan untuk bisa menampilkan keunikan itu kita butuh kreativitas. Nah, tapi kita tarik mundur dulu. Keunikan diri itu seperti apa sih? Dan kenapa itu penting? Kalau kita sadar bahwa personal branding itu kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan, kita tahu bahwa kita pengen cukup strategik untuk orang kenal kita siapa, dan peluang itu memilih kita di antara begitu banyak pilihan yang lain. Saya ambil contoh fans Manchester United. Misalnya ada satu orang nih, dia fans Manchester United, peluang yang dia inginkan adalah dikirim ke Old Trafford untuk meliput Manchester United main. Nah tapi kan di Indonesia kan fans MU gak cuma satu orang. Fans MU udah banyak. Bahkan mungkin kalau dipikir-pikir di Indonesia bisa jadi fan base-nya Manchester United salah satu yang terbesar. Nah, terus kan di antara semua orang yang mengaku fans, kenapa peluang itu harus datang ke kita dan bukan ke orang yang lain? Nah disinilah aspek keunikan diri itu penting. Disinilah kita mulai masuk ke bagian dimana kalau saya ngajar biasanya, itu adalah mengisi titik-titik. Di stand up comedy misalnya, kalau saya lagi ngajar stand up comedy, saya selalu bilang bahwa kelak kita akan masuk ke sebuah tahap dalam karir ketika kita mesti mengisi titik-titik di belakang kata stand up comedian yang titik-titik. Karena awalnya sih pengen jadi stand up comedian, tapi ketika sudah berkarir jadi stand up comedian, kita mesti jadi stand up comedian yang apa nih? Stand up comedian yang titik-titik. Nah isi tuh. Stand up comedian yang anak motor. Stand up comedian yang suka ngomongin Indonesia. Stand up comedian yang ngomongin soal Indonesia Timur. Stand up comedian yang ngomongin hal-hal yang gelap gitu misalnya, yang dark gitu. Sama, menjadi fans Manchester United dalam personal branding kita mengharuskan kita untuk mengisi titik-titik tersebut. Kita ini fans MU yang apa? Fans MU yang militan, kurang spesifik, cerukin lagi, bikin lebih tajam lagi. Fans MU yang adalah ensiklopedia berjalan, artinya kita tahu semuanya. Atau fans MU yang lucu, atau fans MU yang marah-marah mulu, fans MU yang apapun, titik-titik-titik yang ada di belakang predikat awalnya. Nah itu adalah keunikan diri kita. Bagaimana mencarinya? Dengan mengenali diri kita. Makanya dari awal selalu kita bahas berulang-ulang betapa pentingnya untuk benar-benar kenal kita tuh siapa. Karena kita narik dari situ. Kita gak harus ngarang dari nol. Jadi penting untuk kita menemukan keunikan. Supaya peluang yang kita dapat sesuai. Oke, bahkan menjadi fans Manchester United, kita mungkin dapat nih peluang untuk ngeliput Manchester United di Old Trafford. Tapi kalau kita gak spesifik, bisa juga kita dapat job tersebut tapi masih nggak sesuai dengan karakter diri kita. Misalnya kita adalah stand up comedian yang lucu, fans Manchester United yang lucu. Jadi dia tuh nggak terlalu paham detail lah, tapi dia tuh bisa melucui, itu kekuatannya dia. Tapi kemudian job dia mengharuskan dia ke Old Trafford dengan memberikan fakta-fakta. Nah itu kan nggak sesuai dengan dia, lebih cocok ke yang fans MU yang ensiklopedia berjalan ketimbang fans MU yang lucu. Nah makanya untuk terus mengkomunikasikan itu penting. Akan lebih senang si fans MU yang lucu ini kalau dapat job, tolong dong liput Manchester United di Old Trafford, tapi bikin videonya kontennya lucu. Nah dia happy tuh, sesuai, sangat spesifik dengan apa yang jadi karakternya dia. Nah itu baru masalah keunikan diri. Nah kenapa kreativitas itu penting? Karena untuk menunjukkan warna kita, untuk menunjukkan karakter kita mesti kreatif. Karena kreatif itu lagi-lagi yang membuat kita berbeda. Nah cuman kan gitu ya, kreativitas itu kan sebenarnya kata sifat ya. Kemampuan untuk berkreasi. Nah kemampuan itu datangnya dari mana? Dari wawasan. Saya ambil contoh. Ada buku judulnya I Can Create. Udah lama sih bukunya, saya nggak tahu masih tersedia atau enggak. Tulisannya I Can, terus CRE 8, Create. Di dalam buku itu ada satu bagian yang ngebekas, yaitu kutipan dari Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison kan kita kenal menemukan lampu bohlam yang ada di rumah gitu kan. Nah terus si Thomas Alva Edison ngomong gini, dia bilang seorang inovator itu harus rajin ngelihat keluar industrinya, lalu ngelihat apa yang bekerja di industri tersebut untuk diaplikasikan ke industrinya dia.
Itu tuh inovator tuh. Itu yang disebut dengan menjadi kreatif. Wawasannya luas, cukup luas untuk membantu dia berkreasi. Bohlam secara prinsip ya, sebagai prinsip rekayasa, itu kan bukan diciptain sama Thomas Alva Edison. Edison ngeliat bohlam, tapi di pabrik, bentuknya tinggi, sekitar 2 meter. Terus gitu dia ngeliat, dia bilang, ini lucu juga deh kalau misalkan bisa ada di rumah. Tapi berarti daya listriknya mesti kecil nih supaya nggak pecah. Jadi dia bereksperimen, dia coba untuk pindahin aplikasi teknologi itu ke rumah, lalu dia bikin tuh daya listriknya mesti berapa sih, bohlamnya mesti seperti apa. Makanya dia bilang kan, saya bukan 1000 kali gagal, tapi saya 1000 kali menemukan cara untuk kemudian bisa sukses gitu. Nah, tapi dia juga ngelihat sesuatu yang ada di industri lain, sesuatu yang saya juga lakuin. Tour saya waktu itu pernah diluncurkan dengan ngambil inspirasi dari kampanye politik. Waktu saya mau bikin Pragiwaksono Stand Up Comedy World Tour, peluncurannya pakai strategi kampanye politik. Jadi saya naruh billboard, terus kesannya kayak lagi mau nyalek dan segala macamnya. Semuanya itu saya ngambil dari itu. Saya tarik inspirasinya untuk ke tour saya. Ketika saya mau promo soal Komoi Domino Stand Up Comedy Special, saya pakai sebuah permainan namanya Scavenger Hunt. Di mana orang saya minta untuk berburu 10 billboard saya yang tersebar di Jakarta. Kalau dia bisa foto dengan 10-10-nya, dia dapat tiket. Dan itu membuat awareness terhadap billboardnya tinggi, naik ke sosmed. Dari mana inspirasinya? Gara-gara saya ngeliat Jay-Z mempromosikan peluncuran bukunya. Bahkan waktu saya masih kerja di radio, saya bikin sebuah program radio, inspirasinya dari ospek. Jadi untuk bisa punya kemampuan kreasi dibutuhkan wawasan yang luas. Makanya jadi orang tuh jangan cuma mempelajari satu industri aja. Kalau kita stand up comedy jangan cuma belajar stand up, buka informasinya kepada industri lain supaya kita dapat wawasannya, supaya wawasannya bisa kita olah untuk jadi kreasi di industri kita. Gitu kira-kira. Dari tadi kita ngomongnya tuh lancar, bener, enak banget, seakan-akan dunia tidak ada permasalahan. Nah ini nih, di sini kita mau ngomongin soal keterbatasan yang mungkin akan menjadi kendala kita dalam melakukan kegiatan personal branding dan terlebih lagi bagaimana kita menyelesaikan keterbatasan tersebut. Kenapa dari tadi kesannya kita lancar-lancar aja, kita ngomong tanpa mempertimbangkan faktor kendala atau keterbatasan? Karena dari awal kita masih ngomongin di aspek gagasan, di aspek ide. Nah, ketika kita tadi udah menyentuh kreativitas itu hanya akan jadi barang kalau mulai dieksekusi. Nah, ketika ide yang tadinya ada di kepala mulai diturunkan, mulai dikerjakan, barulah biasanya kepentok keterbatasan. Karena ngayal mah gampang kan. Oh saya pengen jadi begini, saya udah tahu saya siapa, oh saya pengen ngayal gini. Semua tuh masih dalam tahap perencanaan. Ketika udah mulai dieksekusi, keterbatasan muncul. Dan keterbatasan itu sebenarnya lebih menggambarkan kapasitas kita daripada faktor X yang ada di luar sana. Ketika kita mau ngelakuin sesuatu, mengeksekusi apa yang ada di kepala kita, kemudian kita kepentok sama sesuatu, kita baru saja terekspos dengan kekurangan diri kita. Nah, jadi apa yang mesti dilakukan? Pertama-tama kita mesti sadar bahwa dalam perjalanan melakukan personal branding, pada akhirnya kita akan sadar bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya. Superman aja butuh Justice League. Michael Jordan aja butuh Scottie Pippen dan Phil Jackson. Satu orang nggak bisa melakukan semuanya sendirian, termasuk personal branding. Pada level awal mungkin masih bisa. Tapi ketika dia sudah mau masuk ke level yang lebih lanjut, dia sadar dia butuh tim. Untuk setiap keterbatasan yang terjadi kepada dia, disitulah muncul kesadaran untuk butuh bantuan. Apapun, misalnya kita ambil contoh stand up comedian yang anak motor. Mungkin dia bisa, naik motornya mah bisa, stand upnya mah bisa. Mungkin ketika dia mulai mengkomunikasikan dalam bentuk video, dia terbatas, nggak punya kemampuannya. Sehingga keterbatasan itu jadi indikasi bahwa dia butuh bantuan. Dianya nggak bisa nih, dia butuh bantuan.
Rekrutlah orang, carilah bantuan untuk memproduksi video. Atau sebaliknya, ada orang yang nggak bisa dari aspek public speakingnya misalnya. Untuk bilang dari one to many bahwa dia adalah stand up comedian yang anak motor, mungkin dia kesulitan. Dia pengen sih bisa beropini terhadap isu-isu yang ada kaitannya sama motor di Twitter, tapi setiap kali dia nge-tweet jatuhnya kayak orang ngomel-ngomel. Jadi kontraproduktif dong. Jadi kendala dong, jadi keterbatasan. Aduh gimana ya, saya kok nggak bisa gitu. Nggak mungkin berhenti kan? Nggak mungkin berhenti melakukan kegiatan personal branding. Maka yang dibutuhkan adalah dia mencari bantuan, mencari support, membentuk tim yang bisa membantu dia mengatasi keterbatasannya dia. Nah, poinnya hanya satu, bahwa dalam perjalanan kita melakukan sesuatu, semakin serius, semakin naik tingkatannya, semakin rumit levelnya, semakin besar kebutuhan kita untuk punya tim, untuk punya support system. Karena tim ini berdiri untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan kita.